Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Sudahkah mengalami perubahan dan berbahagia dengan diri kita sendiri? Saya berharap kita semua mengalaminya. Bila belum, kita dapat mendengarkan kembali renungan melekat dalam Tuhan pada hari Minggu yang lalu. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Sepanjang minggu ini kita akan dibawa agar dapat memilih pikiran yang benar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih yang tak henti-hentinya kami panjatkan di hadapan-Mu. Biarlah renungan yang kami dengar, setiap firman yang disampaikan, membawa iman percaya kami untuk semakin didewasakan di dalam Engkau. Sehingga kami benar-benar membawa hidup ini, baik pikiran, perkataan maupun tindakan kami, terus diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yaitu firman-Mu. Sehingga iman kami dan hidup kami memberikan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan mengisi pikiran yang benar. Terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dari pembacaan ayat ini, Paulus melatih pikiran untuk terus berpikir baik dan benar. Coba sekarang kita bertanya pada diri kita, di manakah pikiran-pikiran kita diletakkan? Apakah memusatkan perhatian pada masalah-masalah kita? Apakah kita terus-menerus tinggal dalam hal-hal negatif? Tentunya bagi kita setiap orang percaya dapat belajar menyikapi hidup dengan benar. Dalam menjalani kehidupan seperti yang Tuhan ciptakan, kita harus dapat mempertanggungjawabkan diri kita. Apakah kita dapat mengakhiri dengan baik atau sebaliknya? Untuk dapat mengakhiri dengan baik, kita harus dapat memilih pikiran-pikiran dengan benar. Karena pikiran-pikiran dapat mempengaruhi hidup keimanan kita di kemudian hari. Jadi, penting sekali dalam mengiring Tuhan untuk mengisi pikiran yang benar. Sangat sedikit orang yang memberi nilai tinggi terhadap perkara-perkara rohani, yaitu hal-hal yang menyangkut kekekalan. Bahkan mungkin kita juga belum menempatkan perkara-perkara rohani di tempat tinggi. Hal ini seharusnya diletakkan pada urutan pertama, bahkan mestinya satu-satunya. Bila dari sekarang kita belajar menempatkan hal-hal rohani dalam urutan pertama, maka dengan sendirinya yang lain akan gugur dan secara tidak sadar hidup yang kita jalani hidup secara roh. Kekasih Kristus, jangan kita berpikir ini berlebihan. Bani Asaf mengatakan dalam Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat ini mengindikasikan bahwa hidupnya mengisi pikiran yang benar dengan memprioritaskan Tuhan. Jadi sangat tidak berlebihan kalau firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi setting pikiran kita. Kita harus men-setting. Kalau tidak, kita akan terbawa oleh arus dunia. Dengan apa kita mengatur untuk mengisi pikiran kita? Yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa, baca atau dengar firman Tuhan entah pagi, siang, atau malam hari. Jadi setting pikiran kita. Kalau kita tidak men-setting pikiran kita, maka dunia akan men-setting pikiran kita tanpa kita sadari. Kalau kita sudah set up pada hal-hal perkara yang di atas, maka kita akan sulit untuk berbuat dosa. Itulah sebabnya penting men-setting pikiran dan meletakkan hanya pada perkara-perkara di atas, supaya kita benar-benar mendapatkan masukan dari Allah. Mari kita setting dan isi pikiran dengan benar, di mana kita memahami Tuhan tidak sebatas sebagai pribadi yang memberi jawaban atas pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi sebagai orang percaya yang benar dalam memenuhi tuntutan dan kewajiban yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Hal ini dilakukan supaya jemaat Tuhan menjadi orang percaya yang benar, sebagai anak-anak Allah yang benar. Sudah selayaknya kehidupannya hanya untuk kesukaan Allah Bapa. Tidak lagi mencari kesukaan untuk diri sendiri. Bila kita sebagai jemaat Tuhan sudah mengerti hal ini, pasti kita akan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan.
Membutuhkan Tuhan bukan karena memiliki kebutuhan jasmani, kebutuhan secara harafiah atau kebutuhan materi, tetapi karena ia membutuhkan Tuhan yang menyenangkan hati Allah. Jadi kebutuhan hidupnya terfokus pada Tuhan. Tuhan kebutuhanku karena aku mau menyenangkan hatinya. Tuhan kebutuhanku karena aku mau menyukakan hatinya. Tuhan kebutuhanku karena aku ingin menjadi anak-anaknya yang tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga dan melayani Tuhan Yesus. Ini merupakan pilihan yang tepat, yaitu memilih pikiran yang benar dengan menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan kita. Pikiran seperti inilah harus senantiasa melekat dan semestinya dipahami serta dimiliki oleh kita sebagai umatnya. Ini memang tidak sederhana karena membutuhkan keseriusan dan memahami penuh kesungguhan. Kekasih Kristus, sekalipun ini merupakan hal yang sulit untuk kita capai, saya percaya saudara dan kita semua dapat membawa hidup kita untuk memilih pikiran-pikiran yang benar dengan tetap melekat pada Tuhan. Sehingga kita mampu mengatakan, Tuhan, Kaulah kebutuhanku, karena aku hanya mau menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami terus mengisi pikiran kami yang benar, di mana kami terus menjalani kehidupan ini, agar kehidupan yang kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman yang Tuhan katakan. Tuhan, kami rindu setiap buah pikiran, perkataan, dan tindakan kami selalu menyenangkan Engkau. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami agar kami dapat memilih pikiran-pikiran yang benar, agar semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.